Pasar Asus sendiri tuh kemana sih sebenarnya? Dan pasar apa yang sekarang mungkin lagi pengen digarap lah ya? Iya. Karena kan sekarang kita sudah milenial, udah kesundul sama Gen Z nih gitu ya. Artinya mereka-mereka yang jauh lebih muda lagi udah bermunculan gitu ya. Mereka yang starting work di usia-usia 20-23 tahun gitu ya. Mereka yang fresh graduate gitu ya. Atau memang untuk ke kalangan yang bisnis yang lebih mature, atau ada segmentasinya sebenarnya yang juga Asus persiapkan gitu, dan ada yang mau digarap lagi mungkin. Sebenarnya kalau secara pengguna atau batasan usia mungkin kita coba grab dari fitur-fitur yang lebih advance lagi yang ada di dalam gitu. Tapi mostly kalau misalkan utamanya target kita tetap target Asus business itu enterprise. Enterprise user, para profesional yang mungkin bukan secara individu ya, tapi mereka kan organisasi gitu ya. Organisasi yang membutuhkan device untuk mengolah data ya. Tapi juga punya concern terhadap mobilitas gitu. Jadi mereka mungkin sekarang udah tidak harus kerja di kantor, tapi bisa kerja dimanapun. Itu kita bisa provide solusi ke mereka gitu ya. Bahkan untuk mereka yang masih banyak bekerja di operasional di kantor pun, kita punya solusi yang tidak hanya laptop gitu. Desktop kita ada, I/O kita ada. Jadi kita di Asus Business ini targetnya tetap organization sebenarnya, Enterprise. Ya. enterprise. Nah ini kalau ngikutin organizations atau enterprise sendiri, seperti apa mereka juga catch up terhadap teknologi? Kan tadi kan udah dibilang kan bahwa butuh laptop yang awet atau teknologinya tetap bisa terupdate atau tetap bisa lifetime juga gitu ya. Sementara kan kadang-kadang kalau misalnya individuals yang pakai kan beda ini dikit aja udah langsung kan. Taruhlah misalnya kasih percontohannya laptop gitu. Laptop, ganti laptop cuman karena ini resolusi kameranya nggak oke buat zoom misalnya. Jadi cari yang kameranya lebih bagus gitu. Atau misalnya cari yang kayak handphone gitu ya, beda yang ada bisa dilipat, ada yang enggak gitu kan. Cari padahal cuman kayak itu doang gitu loh maksudnya. Kalau enterprise tuh gimana sih ngikutin teknologinya? Ya, sebenarnya kalau enterprise itu mungkin kita bisa belajar dari beberapa klien-klien kita yang memang mereka sebenarnya strict dengan environment kerja yang mereka gunakan. Contoh mereka menggunakan software khusus kayak banking, mereka biasanya menggunakan software yang mereka desain sendiri ya. Karena memang itu concernnya di security dan di manageability gitu, supaya device-nya bisa di manage. Nah, kalau kita mengikuti kebutuhan dari mereka, biasanya concernnya mereka sudah ada gitu. Mereka punya, saya mau device punya spesifikasinya seperti ini karena saya di kantor sudah ada sistem gitu. Jadi prosesnya adalah si device dari Asus itu akan mengikuti dari requirement-nya mereka gitu. Saya concern. Jadi di build juga bisa khusus untuk perusahaan atau permintaan dari klien tuh bisa. Spesifikasi yang mereka mau, kebutuhan apa saja, fitur yang bisa mau mereka pakai atau mereka tidak mau gunakan, itu bisa di custom gitu. Quantity bahkan sampai warranty. Mereka mau yang berapa tahun gitu. Kalau di produk-produk regular consumer itu mostly maksimal 2 tahun. Di kita itu kita bisa extend sampai dengan 5 tahun. Karena mereka cycling development-nya itu nggak hanya setahun 2 tahun kan. Mereka punya software mungkin mereka berlangganan itu udah per 5 tahun gitu. Makanya kita sesuaikan dengan usia dari platform yang mereka gunakan dan mereka butuh seperti apa, kita coba provide sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga lebih efisien dalam hal finansial mereka juga. Berarti itu sebagai salah satu cara Asus juga ya untuk tetap menjaga trusty juga, terus menjaga kerjasama, keberlangsungan kerjasama ya. Ada nggak misalnya update juga yang dikasih sama Asus gitu ya ke enterprise? Mungkin kalau sobat cuan nih yang mau, gue baru pengen build up kantor nih, gue butuh nih ya, nih denger kita nih saat ini. Nah seperti apa Asus kemudian misalnya, Mas Irfan, gue udah beli perangkat laptop lo 10 tahun lalu nih. Nah sekarang gue punya ini teknologi bla 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 bla. Nah ini gimana nih caranya? Mungkin Asus juga bukan pemain yang bisa dibilang senior lah di komersial gitu. Mungkin ada beberapa brand lain yang sudah cukup senior. Tapi ya kita selalu punya komitmen itu, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Buat teman-teman sobat cuan di sini mungkin ingin mewakili perusahaannya gitu. Pengen dong cobain device Asus Business gitu.
bisa kontak ke kita. Nanti kita tuh selalu ada yang namanya demo unit yang siap mereka bisa skenarioin di platform mereka gitu ya. Mereka bisa coba dulu, cocok nggak dengan platform yang mereka gunakan itu. Mereka bisa trial dulu. Kita akan kasih mereka demo unit untuk mereka trial sehingga bisa mereka temukan mana device yang paling cocok, paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu juga kita bisa baru putuskan deh setelah itu ya. Kita bicara mana yang paling cocok. Kalau misal udah dipakai nih, udah pernah menggunakan, ada nggak sih bantuan lagi nih misalnya dari Mas Rifan nanti untuk apa? Lo punya teknologi apa lagi gini-gini, terus kemudian di-applicated juga di unit-unitnya mereka juga bisa nih sama Asus. Bisa. Selain dari sisi hardware, mungkin kebutuhannya mungkin mereka tidak hanya hardware gitu ya. Mungkin solusinya dari sisi security. Kita juga ada partner dengan security. Mungkin mereka butuh solusi dari cloud based application. Kita juga ada solusi dari partner-partner yang menyediakan hal tersebut. Jadi kalau mereka butuhnya benar-benar one solution, kita tidak hanya hardware. Ya, jadi kita ada solution. Kita punya cloud storage, kita punya server, kita punya even yang perintil-perintilan yang mouse yang bisa disesuaikan, kita ada. Jadi kita tidak hanya sebagai device seller sebenarnya Asus Business. Kita jual tuh solusi. Wow, ini yang solusi yang dijual. Jadi ya memang apa yang lu butuhin ya gua ada, lu mah gak ada lah ya. Lu mau apa gua ada. Gitu ya. Tapi kalau kita bicara dan ngobrol sama orang teknologi, biasanya kan selain kita sudah meninggalkan yang lama gitu kan, biasanya mereka juga sudah one step ahead ya, atau mungkin 10 step ya, udah 10 langkah ke depan, udah tahu nih bahwa tahun depan tuh bakal gimana, 5 tahun lagi bakal kayak gimana gitu ya. Kalau dari lu sendiri ngelihat akan seperti apa sih nih teknologi, jangankan tahun depan deh ya, mungkin 10 tahun ke depan nanti mungkin yang dibuka cuman cuit gitu kayak di film-film ya kan, ada cahayanya doang gitu. Ya, kalau mungkin itu terlalu masih film lebih banget dari 5 tahun ya. Tapi kalau yang gue perhatiin dan mungkin juga udah bisa kita lihat tanda-tandanya, arahnya itu nanti bakal ke cloud computing. Arahnya ke cloud computing. Kayak gimana tuh nanti? Jadi semua orang mungkin bekerja itu tidak hanya individual gitu ya. Mungkin sekarang kita mulai dengan keluarga. Mungkin ayah, ibu, adik, kakak, mereka punya satu storage khusus di cloud. Naruh data di sana, mereka bisa olah data tersebut secara bersama gitu ya. Tidak harus menggunakan flash disk, tuker-tuker, colok sana sini. Yang itu bahkan gue masih gitu. Itu udah old style banget ya. Old school banget. Oh my god, Maria. Sekarang tuh udah gak kayak gitu ya. Ya sekarang device aja kita bisa akses multi platform kan ya. Itu keunggulannya gitu. File yang kita taruh di cloud kita bisa akses multi platform. Mau di Android based, PC based, Windows based itu bisa. Nah itu awalnya dari sharing file, data file. Tapi kedepannya ya itu tidak hanya file yang kita sharing di cloud gitu. Kita bisa sharing environment. Bahkan metaverse itu kan cloud based. Iya, environmentnya kita udah taruh di sana gitu. Jadi kita mau main bola by cloud itu kayaknya arahnya ke sana itu. Semua mungkin arahnya ke cloud computing gitu. Dari sisi apa yang kita dari Asus sendiri juga kita udah menyiapkan berbagai solusi untuk cloud computing itu gitu. Apa yang udah mulai Asus mulai riset atau mungkin sudah jalan duluan nih untuk nanti menjawab tadi itu tantangan ke depan yang seperti itu? Yang jelas itu butuh satu data center. Ya, data center di mana itu diletakkan, diinstal, nanti semua orang akan masuk ke situ. Kita juga punya solusi yang tidak hanya dari sisi endpoint atau user seperti ExpertBook ini. Kita punya solusi server, punya solusi cloud storage yang sedang kita kembangkan juga untuk memfasilitasi perkembangan yang ke arah sana gitu. Semua orang nanti akan pindahkan kehidupan nyata dia mungkin kehidupan maya ya. Itu possible yang gue lihat gitu, yang gue lihat sekarang gitu, kalau misalnya ini personal opinion gitu. Tapi kayaknya ini tanda-tandanya juga sudah mulai ada. Mereka pasti udah denger lah ya. Jadi ntar ada store-nya Asus di Metaverse ya. Mungkin aja ya. Itu nanti bisa kita punya person lah, nanti bisa tanya-tanya. Tapi memang arahnya ke situ dan kita juga tidak mau ketinggalan. Kita juga sudah siapkan hal-hal tersebut mulai dari ya device end usernya, mereka kebutuhannya seperti apa, dari mereka bisa join gitu ya, dari mereka bisa join hingga ke environmentnya itu juga.